فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifatus Salatin Nabi. Min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Sifat tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam, seakan-akan engkau menyaksikannya. Karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan ruku dan bangkit dari ruku. Kata penulis, as-sujud, sujud. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yukabbir wa yahwi sajida. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun takbir setelah beliau bangkit dari rukunya, membaca apa yang telah lalu penyebutannya dan berdiri dengan khusyuk. Dengan artian tulang belulangnya sudah kembali kepada posisinya dan tumaknina, maka beliau pun takbir. Wa yahwi ila sujud, lalu beliau pun turun melaksanakan sujud. Wa amara bidzalika al-musii'a salatahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu kepada orang yang buruk salatnya. Faqala lahu, ini sering sekali disebutkan orang yang buruk salatnya. Karena barakallahu fikum dia adalah seorang sahabat yang memang salah salatnya saat itu. Sehingga dia pun dapat gelar orang yang buruk salatnya. Dan kedatangannya di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam adalah berkah untuk umat. Itu dijadikan sebagai patokan dalam pelaksanaan ibadah salat. Makanya beliau sering sebut, Nabi berkata kepada orang yang buruk salatnya. Nabi berkata kepada orang yang buruk salatnya, dan alhamdulillah namanya tidak ditahu. Baik. Sehingga gelarnya orang yang buruk salatnya. Selalu saja namanya adalah orang yang buruk salatnya. Baik. Bahkan barakallahu fikum sebagian para ulama menyebutkan semua yang disebutkan oleh Nabi kepada orang yang buruk salatnya adalah rukun. Dengan artian siapa yang tidak melakukan seperti yang Nabi perintahkan kepada orang yang buruk salatnya batal. Nah. Baik. Faqala lahu, lalu Nabi berkata, la tatimmu salatu li ahadin minan nas. Tidak akan sempurna salat seorang pun dari manusia. Hatta yaqul, hingga dia mengatakan sami'allahu liman hamidah. Hatta yastawi qa'iman, hingga dia berdiri dengan sempurna. Tsumma yaqul, lalu dia katakan Allahu akbar. Baik. Tsumma yasjud, lalu dia sujud. Hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai persendiannya pun bisa tenang. Artinya tidak masih mau bergerak, bangkit tidak, tapi dia sujud sampai semua persendiannya pada posisinya dan tidak lagi bergerak. Wa kana idza arada an yasjuda kabbara, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila akan sujud, beliau bertakbir. Wa yujafi yadayhi an jambai, dan Nabi merenggangkan kedua tangannya dari kedua sisi tubuhnya. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam begitu akan sujud mengangkat kedua tangan. Ini barakallahu fikum satu gambaran. Tsumma yasjud. Baik, wa yujafi yadayhi an jambayn, dan Nabi merenggangkan, bukan mengangkat tangan sini. Wa yujafi yadayhi an jambayn, Nabi alaihi salatu wasallam merenggangkan kedua lengannya dari tangannya. Begitu akan turun sujud. Tsumma yasjud, lalu beliau pun sujud. Wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajad. Baik.
Dan kadang-kala Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kedua tangannya apabila akan sujud. Ini satu gambaran. Artinya barakallahu fikum, telah berlalu bahwasanya mengangkat tangan itu pada 4 kondisi. Berdasarkan hadisnya Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari. Pertama, takbiratul ihram, di saat takbiratul ihram. Yang kedua, begitu turun untuk ruku. Yang ketiga, begitu bangkit dari ruku. Yang keempat, dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. 4 yang masyhur. Dan di sana kadang, artinya sesekali, Nabi alaihi salatu wasallam begitu akan sujud, beliau angkat kedua tangannya. Nah, dan ini barakallahu fikum beliau katakan ahyanan, sesekali. Tidak menjadi rutinitas yang sering beliau lakukan. Nah, wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajada. Dan kadang-kala Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya apabila akan sujud. Dan hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyebutkan dengan sanad yang sahih. Nah. Qala Abdurrahman bin Mahdi, hada minas sunnah. Mengangkat kedua tangan sebelum sujud adalah merupakan yang disunnahkan. Wa amila bihi imamus sunnah Ahmad bin Hanbal. Dan juga telah diperagakan, diamalkan oleh Imam Sunnah Ahmad bin Hanbal. Wa huwa qaulun an Malik wasy-Syafi'i. Dan ini juga adalah pendapatnya Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i. Nah. Baik, ini barakallahu fikum dan mas tersisa bagaimana cara turunnya seseorang begitu akan sujud. Insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Sakit.